Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aji Sukma. Saya mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang, ingin membahas tentang e-government yang merupakan singkatan dari electronic government atau pemerintahan elektronik. Apa itu e-government? E-government ialah pemakaian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan di antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya, ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah, atau yang dapat dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau juga pemerintahan transformasi. Tujuan adanya e-government yaitu: 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak berbatas sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. 2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha. 3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik. 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Jenis-jenis e-government ada banyak, tapi hanya ini yang saya akan tampilkan. 1. Government to citizen (G2C) adalah jenis e-government yang fokus pada interaksi antara pemerintah dan individu masyarakat. 2. Government to business (G2B) adalah melibatkan interaksi antara pemerintah dan sektor bisnis. 3. Government to government (G2G) Government G2G ini melibatkan interaksi antara entitas pemerintah di tingkat yang berbeda, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. 4. Government to employee (G2E) adalah jenis government yang berfokus pada interaksi antara pemerintah dan pegawai pemerintah. Unsur-unsur pada definisi e-government yaitu teknologi informasi dan komunikasi (TIK). E-government melibatkan penggunaan teknologi informasi seperti komputer, jaringan, perangkat mobile, dan internet untuk mendukung dan menyediakan layanan pemerintah secara elektronik. Layanan pemerintah e-government melibatkan penyediaan layanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai jenis layanan seperti pendaftaran, pembayaran pajak, perizinan, akses ke informasi publik, dan komunikasi dengan pemerintah. 3. Interaksi dengan masyarakat. Government berfokus pada interaksi antara pemerintah dan individu masyarakat. Ini melibatkan komunikasi dua arah di mana masyarakat dapat mengakses informasi, memberikan umpan balik, melakukan transaksi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. 4 indikator keberhasilan government yaitu: 1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data. 2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah. 3. Ketersediaan aplikasi e-government pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik. 4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi email, SMS, ataupun telekonferensi lainnya. Manfaat e-government ada banyak, tapi hanya ini saya sampaikan, yaitu: 1. Implementasi e-government dapat memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Beberapa manfaat utama meliputi: 1. Peningkatan efisiensi dan penghematan biaya dalam penyampaian layanan publik. 2. Aksesibilitas yang baik dari hadap informasi dan layanan pemerintah bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. 4. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi dalam layanan pemerintah. Tantangan e-government. Meskipun e-government menawarkan banyak manfaat, implementasinya juga dihadapkan dengan beberapa tantangan yang umumnya dihadapi antara lain, yaitu: 1.
infrastruktur TIK yang tidak memadai di beberapa daerah. 2. Kesenjangan digital antara masyarakat yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses ke TIK. 3. Keamanan informasi dan perlindungan data yang harus diutamakan dalam pengembangan layanan pemerintah elektronik. 4. Penerimaan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menggunakan layanan e-government. 5. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman tentang TIK di kalangan pegawai pemerintah. Kesimpulannya, e-government adalah konsep yang penting dalam transformasi digital pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi layanan, meningkatkan partisipasi warga, dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Namun tantangan seperti infrastruktur TIK, kesenjangan digital, dan keamanan informasi perlu ditangani dengan bijaksana untuk mencapai keberhasilan implementasi e-government. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan e-government dengan singkat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.